Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vicky Wahyu Aji dari gelombang 10 angkatan 66 kelompok 1 peserta Lasar CPNS Kementerian Perhubungan 2025. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Atar Koswara STMSC selaku fasilitator yang telah memberikan dan membimbing materi kepada saya. Izinkan saya mengawali dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang membedakan seorang ASN yang biasa-biasa saja dengan ASN yang mampu memberi dampak luar biasa bagi masyarakat? Jawabannya terletak pada nilai yang dipegang, sikap yang ditunjukkan, dan akhlak yang melekat. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sebuah panduan perilaku yang bukan hanya slogan tetapi kompas moral yang akan mengarahkan kita dalam memberikan pelayanan publik, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan publik. Kepanjangan berakhlak pada ASN adalah singkatan dari 7 nilai dasar aparatur sipil negara yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Melalui presentasi ini saya berharap kita semua dapat memahami bukan hanya apa itu berakhlak, tetapi juga bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam tugas sehari-hari, sehingga keberadaan kita sebagai ASN benar-benar menjadi teladan dan kebanggaan bagi bangsa. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat untuk berubah, berkontribusi, dan berprestasi. Untuk nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Doing something better and better. Adapun panduan atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diantaranya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Selanjutnya, melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya yaitu akuntabel. Akuntabilitas dan integritas personal seorang ASN akan memberikan dampak sistematik bila bisa dipegang teguh oleh semua unsur. Melalui kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi dapat membangun lingkungan kerja ASN yang akuntabel. Yang dimaksud dengan akuntabel yaitu menjadi ASN yang mampu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Adapun panduan atau kode etik dari nilai akuntabel sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diantaranya. Satu, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang selanjutnya yaitu kompeten. Kompetensi merupakan faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Pengertian dari kompeten sendiri adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kode etik atau panduan perilaku yang perlu dipatuhi oleh ASN untuk mengimplementasikan nilai kompeten antara lain. Satu, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dua, membantu orang lain belajar. Tiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, harmonis. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya selalu mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja ASN dan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. Nilai harmonis mengharuskan kita menjadi ASN yang saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku dari nilai harmonis yang harus diimplementasikan oleh seorang ASN antara lain. Satu, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dua, suka menolong orang lain. Tiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya yaitu loyal. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku berikut. Satu, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Selanjutnya, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang selanjutnya yaitu adaptif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan penerapan nilai adaptif, diharapkan seorang ASN akan terus berinovasi dan antusias dalam mengerahkan ataupun menghadapi perubahan.
Panduan perilaku untuk nilai adaptif yang harus dipatuhi oleh seorang ASN diantaranya: 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan 3. Bertindak proaktif. Untuk yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Dengan penerapan nilai kolaboratif diharapkan ASN akan mampu membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku yang dapat diimplementasikan untuk nilai kolaboratif antara lain: 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kesimpulan dari presentasi tadi yaitu nilai-nilai berakhlak bukanlah sekedar kata-kata atau slogan yang tertulis di dinding kantor. Ia adalah kompas moral dan panduan perilaku yang harus kita wujudkan dalam setiap langkah, keputusan, dan pelayanan kita kepada masyarakat. Sebagai ASN, mari kita buktikan bahwa keberadaan kita membawa manfaat, menghadirkan kepercayaan, dan memberi inspirasi. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan kita bukan hanya pada apa yang kita capai, tetapi juga bagaimana kita mencapainya dengan integritas, profesionalisme, dan akhlak yang mulia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.